Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Sinaga, saya mahasiswa dari PTHSN, jurusan Ekonomi tingkat 2. Pada saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari Ellen G. White, hidup, warisan, dan relevansinya, serta jawabannya. Pertanyaan pertama adalah, seperti apakah kepribadian Ellen G. White? Sini dikatakan, Ellen G. White adalah seorang manusia biasa, seorang Kristen, seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, dan juga seorang tetangga. Ia adalah pembicara yang populer di kalangan umum baik di Amerika, Eropa, dan Australia. Dia sering diminta sebagai pembicara di kalangan orang Advent maupun di non-Advent. Yang sering disampaikannya adalah tentang kesehatan dan bagaimana mengenal serta memiliki pengalaman bersama Allah. Pertanyaan kedua adalah di mana ia dibesarkan dan apakah ia punya saudara kandung? Ellen G. White dilahirkan di Gorham, Maine dan lahir pada tanggal 26 November 1827. Orang tuanya beragama Metodis dan dia mempunyai saudara kembar yang bernama Elizabeth dan mereka 8 bersaudara. Dikatakan di sini ia menerima Yesus usia 12 tahun dan ini sebuah peristiwa yang sangat membahagiakan dalam hidupnya. Setelah dibaptis usia 14 tahun, ia dan keluarganya menerima pekabaran Miller tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana ia memperlakukan anak, suami, dan tetangganya? Di sini dikatakan, pada tahun 1846, Ellen G. White menikah dengan temannya yang bernama James White, seorang pengkhotbah Advent yang berusia 25 tahun. Di permulaan pernikahan mereka sangat sering sakit-sakitan dan miskin. Ellen G. White merasa bahwa Tuhan mengizinkan mereka mengalami kesusahan dan kemiskinan agar mereka tidak mudah mapan ataupun kaya, karena ini adalah wajar, yaitu ujian dalam pernikahan mereka dan dia tidak mengeluh dengan hal itu. Dan di sini dikatakan Tuhan memerintahkan Ellen G. White untuk melayani Allah karena panggilan Allah untuknya adalah pelayanan bernubuat dan pada saat itu dia pun menitipkan anak-anaknya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah beserta dia menitipkan itu kepada tetangganya yang beragama Advent. Ketika dia dalam perjalanan melayani Tuhan, ia selalu menulis untuk anak-anaknya dan menyatakan bahwa ia sangat mengasihi mereka dan menceritakan hal-hal yang menarik di perjalanan ia selama melayani Tuhan. Dan dia selalu mendorong anak-anaknya supaya membuat keputusan yang benar dan memperkembangkan karakter yang baik dalam diri anak-anaknya. Saat anak-anaknya bertumbuh lebih besar, ia menulis kepada mereka tentang supaya memilih teman yang baik, selalu renungan pagi, melakukan kebiasaan belajar dan bekerja keras, membuat makanan sehat, dan yang paling terpenting adalah sering melakukan atau berhubungan dengan Yesus. Ellen G. White juga terkenal tetangga yang murah hati. Ia sering mengunjungi tetangganya dan sering berbicara tentang mengenai Yesus. Ia sering menolong tetangganya yang kurang beruntung. Banyak kebaikan kebaikan lain yang dilakukan oleh Ellen G. White kepada tetangganya. Dan saat itu juga banyak surat dan catatan yang menyatakan Ellen G. White adalah sebagai tetangga penuh belas kasihan atau malaikat penolong. Pertanyaan keempat adalah, apa yang menjadi pergumulan rohaninya? Dikatakan di sini, suami Ellen G. White mati saat berusia 60 tahun. Mulanya ia tidak dapat membayangkan bagaimana ia hidup berjalan tanpa suaminya. Ia berusia 54 tahun pada saat itu dan tampaknya seketika lamanya sukar bertahan. Namun kehadiran Allah menguatkannya untuk tetap ceria dan gembira meskipun hatinya sendiri hancur. Saat dia merasa tertekan, dia melawan perasaan itu sehingga sukacita penuh dalam dirinya dan ia memiliki surga yang penuh dan banyak berkat yang diberikan Allah kepadanya. Saat ia berusia 65 tahun, keadaan sekitarnya mengecewakannya karena sekitarnya mulai tidak percaya dengan apa yang diajarkannya. Ketika ia memulai pelayanannya, orang-orang Boston menentang doktrin kedatangan Yesus secara literal. Ellen G. White menemukan
kekuatan untuk menentang pandangan yang sesat melalui bukti-bukti Alkitab. Dan sepanjang hidupnya ia terus mempelajari, menghafalkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Demikianlah materi yang bisa saya berikan. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Semoga Tuhan memberkati.